Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu dan sahabat semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi lagi tutorial di mana untuk belajar membuat aplikasi Android dengan Android Studio pada bagian ketiga, yaitu di mana nanti yang kita pelajari yaitu developer option dan Android virtual device. Oke Bapak Ibu, langsung saja mari kita pelajari dulu apa itu developer option ya. Developer option itu merupakan pengaturan yang tersembunyi ya, yang ada pada perangkat Android Bapak Ibu dan sahabat semuanya, yang secara default itu tidak diaktifkan ya, dikarenakan secara umum pengguna perangkat Android itu bukanlah seorang developer ya. Silahkan baca programmer Android. Oke Bapak Ibu, sahabat semuanya, apa fungsi developer option? Yaitu dengan mengaktifkan developer option ini, maka perangkat Android yang kita gunakan itu dapat menjalankan aplikasi yang kita buat dengan menggunakan Android Studio ya, tanpa harus aplikasi yang kita buat itu tersedia terlebih dahulu di Google Play Store ya, sehingga kita itu bisa mencoba untuk berkali-kali menjalankan aplikasi yang kita buat dengan mencobanya pada perangkat Android milik kita ya. Jadi terlebih dahulu sebelum dapat diunduh melalui Google Play. Jadi dengan mengaktifkan developer option ini ya, kita bisa menjalankan aplikasi yang kita buat dengan Android Studio itu di HP kita ya. Jadi nanti kalau aplikasinya sudah bagus, baru kita upload ke Google Play Store ya. Lanjut, untuk Android Virtual Device atau AVD ya, itu adalah merupakan emulator ya, yang digunakan untuk menginstal aplikasi Android yang sudah kita buat ke dalam perangkat secara virtual ya. Jadi nanti untuk mengetahui hasilnya di handphone itu seperti apa, itu bisa kita gunakan Android Virtual Device ya. Penggunaan AVD ini sangat berguna bila kita tidak memiliki perangkat smartphone atau tablet Android ya, khususnya untuk Bapak Ibu atau sahabat semuanya yang pengguna iPhone tetapi ingin mencoba belajar membuat aplikasi berbasis Android. Oke, bagaimana cara kita mengaktifkan developer option ya? Silahkan Bapak Ibu ikuti langkah-langkah untuk pengaturan developer option sebagai berikut ya. Di sini untuk contohnya yang pertama itu, sebagai contoh yang pertama adalah Samsung A8 Plus ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu masuk ke pengaturan ya, silahkan cari about phone ya. Setelah itu nanti yang kedua silahkan cari software information ya. Terus yang ketiga build number ya, nanti silahkan untuk diklik 7 kali ya, biar nanti masuk ke tab menu berikutnya yaitu developer option. Nanti silahkan diklik developer option, aktifkan USB debuggingnya ya. Jadi itu untuk contoh cara mengaktifkan developer option di Samsung A8 Plus, dan tentunya untuk Samsung yang lain
hampir sama. Intinya Bapak Ibu atau sahabat semua mengaktifkan USB debugging. Oke, sekarang untuk contoh yang kedua itu menggunakan handphone Oppo A3s ya. Yang pertama sama, masuk ke pengaturan atau setting, about phone, tentang ponsel. Terus yang kedua baseband version ya, klik 7 kali. Nanti ketiga additional setting. Terus yang keempat developer option. Yang kelima aktifkan atau nyalakan USB debuggingnya. Terus yang ketiga di sini contoh yang ketiga yaitu menggunakan handphone Xiaomi Mix 2 ya. Masuk ke pengaturan atau setting, about phone, baseband version, yang ketiga developer option, dan yang keempat USB debugging diaktifkan. Oke. Dan contoh yang keempat ini handphone yang saya gunakan juga yaitu Oppo A9 ya. Nanti silahkan untuk mengakses pengaturan atau setting ya. Terus nanti silahkan klik pengaturan tambahan ya, ini saya buat versi Indonesia ya. Terus nanti klik opsi pengembang ya. Nanti kalau belum muncul bisa diklik 7 kali, sama debugging USB nya silahkan untuk diaktifkan ya. Oke Bapak Ibu sahabat semuanya, setelah kita mempelajari tentang developer option dan Android virtual device ya, mari kita mencoba praktek membuat pengenalan dengan apa itu Android Studio ya. Silahkan nanti Bapak Ibu jalankan Android Studio-nya ya. Kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini. Nanti kita buat project dulu ya. Klik new project ya. Nanti yang pertama silahkan Bapak Ibu atau sahabat semuanya klik empty activity ya. Ini kalau sudah klik next ya. Setelah klik next nanti silahkan untuk dikasih nama, mungkin untuk praktek pertama kali dibuat saja latihan 1 ya. Latihan 1. Terus nanti ini tempat penyimpanannya adalah di drive C user MTSN ya, ini nama foldernya, nanti bisa dilihat. Terus untuk bahasa pemrogramannya di sini ada 2 versi, nanti Java sama Kotlin ya. Karena kita baru belajar tentang bahasa pemrograman, kita pakai yang bahasa Java saja ya, biar lebih mudah ya. Nanti keunggulan dan kelebihan serta kekurangan nanti silahkan Bapak Ibu untuk mencari sendiri di internet, banyak ya. Jadi kita langsung saja tidak bahas untuk kelebihan dan kekurangan daripada 2 bahasa pemrograman ini ya. Kita pakai Java. Terus di sini ya, untuk minimum SDK-nya ya, untuk minimumnya kita buat yang paling rendah yaitu API 16 Android 4.1 Jelly Bean ya. Jadi nanti kalau menggunakan SDK yang paling bawah, ini nanti kalau diinstal di SDK yang atas ini tetap masih bisa jalan ya. Kalau nanti kita buat yang tadi API 2.1 Android 5.0 Lollipop, berarti nanti kalau dipasang di Android 4.1 Jelly Bean tidak akan mau ya. Jadi makanya kita pakai yang paling bawah. Oke, kalau sudah nanti kita klik finish ya. Setelah diklik finish nanti kita tunggu. Area kerjanya adalah seperti ini ya.
di sini nanti ada tampilan mungkin perlu Bapak Ibu ketahui dan sahabat semuanya, yaitu di sini ada file ya, menu-menunya. Terus di sini ada 3 bagian, yang sebelah kanan ini adalah namanya project name ya, projectnya. Jadi project kita adalah latihan 1 ya. Terus di yang sebelah kanannya di sini adalah editor Windows ya, tempat untuk kita mengeditnya ya. Terus nanti di bawah sini ini kalau kita klik file ya, di sini nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini namanya adalah tool Windows ya. Di sini ada tool Windowsnya. Nanti kalau diklik muncul ini ya. Nanti ini kalau tidak muncul, kita klik build, nanti akan muncul. Oke ya. Terus nanti di sini akan ada developer optionnya, atau kita jalankan aplikasi yang kita buat itu menggunakan output dengan handphone, atau kita menggunakan yang Android Virtual Device. Oke ya. Untuk latihan yang pertama kita ya, di sini setelah kita masuk ke tampilan ini, silahkan Bapak Ibu silahkan diklik di sini activity main ya. Activity main di sini kalau sudah kita latihan mengubah kata-kata hello world ya, mungkin dengan kata-kata assalamualaikum, assalamualaikum semua ya, contohnya seperti itu ya. Ini nanti untuk menampilkan kata assalamualaikum semua. Kalau sudah nanti kita enter ya. Contohnya untuk hurufnya mau kita kasih ukuran ya, kita kasih Android ya, titik dual, terus text size ya, text size ya, text size. Nanti kita kasih ukurannya, contohnya 20 sp ya. Terus mungkin mau diganti kasih warnanya Android, maaf ya, Android. Terus text color ya. Di sini ya, colornya kita tulis biru ya, kita coba blue. Oke. Terus setelah ini bisa kita ya, setelah jadi kita klik build, kita buat ya. Setelah kita buat, nanti kalau sudah sukses seperti ini, nanti silahkan untuk diklik run app-nya ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita run kita akan mengaktifkan developer option di handphone saya. Benar ya, saya tak buat rekam layarnya dulu. Oke Bapak Ibu, saya mengaktifkan developer optionnya di handphone saya ya. Saya klik pengaturan ya. Setelah diklik pengaturan, saya cari ke bawah yaitu pengaturan tambahan ya. Setelah ke pengaturan tambahan, saya masuk ke opsi pengembang ya. Setelah masuk ke opsi pengembang, saya aktifkan ya. Di sini
debugging USB-nya ini saya aktifkan dulu, saya klik OK ya. Setelah saya aktifkan, ya, setelah saya aktifkan ini saya colokkan dengan komputer. Oke. Ya, di sini nanti saya akan mencari untuk perangkatnya. Ya, setelah ini saya klik trouble device ya. Di sini ditunggu loadingnya. Nah, di sini sudah ketemu di handphone, nanti kita klik izinkan. Oke, kalau sudah diklik izinkan, di sini kita klik next ya. Setelah diklik next, ini diklik next lagi ya. Di sini klik finish ya. Nanti akan muncul di sini adalah Oppo ya. Ini ya, kalau sudah muncul nanti kita jalankan run app-nya. Kita jalankan ya. Kita tunggu sebentar, ini akan membuat. Nah, ini ada kesalahan tentang kita coba lagi, kita jalankan, mau apa tidak. Oke, kalau tandanya seperti ini adalah berhasil, nanti akan meluncur di Android, yaitu assalamualaikum semua. Warnanya adalah hitam. Ya Bapak Ibu, ini untuk warnanya kita buat hitam ya. Kita jalankan, itu tampilannya adalah seperti oke. Itu Bapak Ibu untuk tampilan di handphone. Sekarang kita membuat AVD-nya ya. Kita membuat AVD, yaitu ini sebagai contoh di handphone saya lepas dulu ya. Saya stop dulu ya. Ini saya stop. Cara menghentikan aplikasi ini diklik stop ya. Nanti akan hilang dari handphone Bapak Ibu, tapi di situ sudah ada satu icon ya tentang aplikasi yang kita buat, yaitu latihan 1 ini ya. Di sini sudah ada ya. Kalau sudah, ini saya lepas dulu ya Bapak Ibu. Di sini nanti akan hilang, yaitu yang Oppo tadi ya. Sekarang kita membuat Android virtual device untuk secara virtualnya. Klik AVD Manager ya. Nanti silahkan Bapak Ibu dan sahabat semua klik create virtual device ya. Nanti di sini saya menggunakan Pixel 2 ya. Nanti kalau yang lain mau mencoba yang lain silahkan ya. Pixel 2, kalau sudah kita klik next ya. Terus di sini nanti saya menggunakan yang X8 image, terus menggunakan PIE yang API level 28, API X 32 atau ini 86. Androidnya adalah Google API ini ya. Mau yang atasnya juga gunakan, yang atasnya juga boleh ya. Saya untuk tutorial di sini menggunakan yang ini. Kalau sudah
Ini tandanya kemarin juga sudah saya install. Kalau yang tandanya masih download seperti ini belum terinstall, nanti Bapak Ibu silahkan untuk coba sendiri di download. Oke, kalau sudah kita klik next. Ya, kalau sudah diklik next, di sini nama AVD-nya apa? Ya, mau diganti silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, kalau mau diganti namanya Oppo apa itu silahkan. Oke, kalau sudah di sini kita klik finish. Dah, ini sudah tampil. Terus ini kita coba untuk menjalankan aplikasinya. Di sini kita klik launch this AVD. Nanti tampilan daripada AVD-nya adalah seperti ini, ya, seperti handphone, ya, seperti handphone. Ya, ini ditunggu untuk handphonenya atau AVD-nya sedang nyala, ya, seperti HP dalam loading untuk nyala. Oke, kalau sudah ini bisa diklik tutup dulu yang ini. Oke ya. Sekarang kita coba jalankan aplikasi yang kita buat ini, nanti tampil di Android ini, ya. Di sini belum ada, ya. Oke, seperti ini, ya. Nanti diangkat ke atas, ya, ini hampir sama dengan ini diklik. Nah, nanti untuk keluarnya seperti ini. Oke ya. Untuk menjalankan sama, di sini kita klik run app-nya. Ya, nanti akan secara otomatis kalau ini berhasil, tidak ada yang error, tandanya seperti ini, pembuatan sukses, ya. Ya, terus kita lihat di Android. Nah, di sini latihan 1 assalamualaikum, ya, ini sudah jalan. Oke, kita coba rubah untuk ukurannya seumpama kita buat ke 50, ya, ke 50 SP, ya. Setelah kita ubah, kita coba run lagi, ya, kita coba di sini, ya. Nanti akan berubah assalamualaikum semua, tapi ini perataannya masih belum ke tengah, ya. Bagaimana cara membuat ini biar ratanya pindah ke tengah? Ya, ini kita turunkan untuk yang bawahnya text size, ya. Di sini kita buat Android, ya. Terus kita tulis teks Alixman, ya. Teks Alixman ini kita klik 2 kali. Terus di sini kita pilih center, ya. Kalau sudah kita coba stop dulu. Ya, setelah kita stop, kita jalankan lagi. Ya, di sini kita coba. Tampilannya adalah seperti ini, ya. Assalamualaikum semua sudah tampil besar semuanya. Mungkin itu untuk pertemuan ketiga ini, membuat aplikasi dengan Android Studio. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk komen. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.